Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita bisa mempresentasikan makalah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, saya Winda Aulia dan adapun teman kelompok saya yaitu Nur Hairunisa dan Widianti. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja Ekonomi Islam. Langsung saja, sebagai pendahuluan, negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, di mana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi, serta mengatur perpajakan dan pengeluaran negara. Kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran ekonomi Islam. Kebijakan pendapatan dan pengeluaran menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yaitu 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj, usyur, jizyah, ganimah, khums, fai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Hairunisa. Materi selanjutnya yaitu kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif Islam adalah zakat. Yang pertama, kharaj yaitu pasar pertanian, jizyah yaitu pasar perorangan, khums pasar harta rampasan perang, usyur pasar perdagangan warisan, kafalah orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafarat denda, hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dilihat dari aturan pemungutan ada instrumen fiskal yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat. Maksudnya instrumen tersebut dikenakan pada objek pembayaran tertentu dengan sanksi-sanksi tertentu dari negara bagi yang tidak membayar kewajibannya. Misalnya instrumen zakat, kharaj, jizyah dengan uzur.
Pada zakat, pemungutan dilakukan hanya pada masyarakat yang wajib zakatnya melebihi batas nisab, yaitu batas minimal harta terkena zakat. Ada juga instrumen yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan instrumen yang bersifat kondisional dapat berupa khums, kafarat, pinjaman, dan lain-lain. 2. Kebijakan anggaran belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai. Kenaikan harga seimbang belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain, belanja pemerintah melebihi penerimaannya, maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran. Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang akan ajaran Islam dipadu oleh kaidah-kaidah syariat dan penentuan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin, yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek disepakati oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu kebijakan pendapatan pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu pendirian lembaga Baitul Mal, kepemilikan tanah, pajak, sedekah dari non-muslim, membuat mata uang sendiri, mengganti dinar yang berasal dari Persia yang selama ini digunakan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem ekonomi yang telah dipraktikkan pada masa Umar bin Khattab. Yang kedua, membentuk Amanda Laut dan kepolisian di wilayah Mediterania. Yang ketiga, tidak mengambil upah dari kantornya. Yang keempat, mempertahankan sistem pemberian bantuan serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib melakukan gebrakan dan kebijakan politik seperti penegakan hukum secara masif, memecat gubernur yang melakukan korupsi pada masa Umar bin Affan, mengambil alih tanah yang sudah negara dan keluarga Umar bin Affan dan memfungsikan kembali Baitul Mal. Kebijakan pengeluaran pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam, yaitu 1. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. Yang ketiga, menerapkan konsep balance zakat polisi pada Baitul Mal. Yang keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut. 1. Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan. Yang kedua, fakir miskin dan kesejahteraan. Yang ketiga, dana pensiun dan dana pinjam. Yang keempat, pekerja
pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Pada 6 tahun kepemimpinannya, hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Pembangunan perairan, yang kedua pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, yang ketiga pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum, yang keempat kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali antara lain 1. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.